Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok akan menjelaskan materi mengenai PPh badan atau pajak penghasilan badan. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Itu yang pertama saya sendiri, Milat Ensra Sumilat dengan NIM 2006 1104 159. Lalu selanjutnya Priscilla Rundonowo dengan NIM 2006 1104 162. Dan anggota terakhir yaitu Rosafina Salaga dengan NIM 2006 1104 130. Berikutnya, pengertian PPh badan. Sesuai pasal 1 Undang-Undang PPh nomor 7 tahun 1983, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi, perseorangan, dan badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Dengan demikian, pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan. PPh badan ini terbagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yakni PPh badan final dan PPh badan tidak final. Dengan pengertian yang pertama, PPh badan final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan berdasarkan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Lalu yang kedua, PPh badan yang bersifat tidak final, di mana pajak penghasilan tidak final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan berdasarkan pasal 17 dan pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya, hak dan kewajiban wajib pajak badan. Jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas pendapatan suatu badan atau perusahaan sendiri antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda, tergantung bidang dan kebijakan usahanya. Selain tarif, wajib pajak badan juga perlu mengetahui cara menghitung jumlah penghasilan kena pajak yang dimilikinya, sehingga diketahui besar PPh badan yang harus dibayarkan ke kas negara. Secara umum, ada dua jenis pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak badan, yakni yang pertama, pajak penghasilan atau PPh badan, dan pajak pertambahan nilai atau PPN, atau juga pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Lalu selanjutnya, hak dan kewajiban wajib pajak badan sebagai berikut. Yang pertama, hak mengajukan restitusi kelebihan pembayaran pajak. Lalu selanjutnya, hak mendapat perlindungan kerahasiaan data. Selanjutnya, hak memperoleh melalui penuntutan pembayaran hak. Selanjutnya, hak mendapatkan fasilitas pajak ditanggung pemerintah atau DTP. Lalu selanjutnya, hak peroleh insentif perpajakan. Lalu selanjutnya, kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan. Lalu selanjutnya, wajib membayar kewajiban pajaknya. Lalu selanjutnya, kewajiban melaporkan pajaknya. Dan yang terakhir, kewajiban berlaku kooperatif apabila dilakukan pemeriksaan pajak. Jenis-jenis pajak penghasilan badan. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 21. Di mana mengatur tentang pemotongan dari hasil pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh atau diperoleh wajib pajak dan harus dibayarkan setiap bulannya, di mana perusahaan melakukan pemotongan langsung atas penghasilan para karyawan untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi. Lalu selanjutnya, pajak penghasilan pasal 22 di mana mengatur atas pemungutan pajak dari wajib pajak yang dibebankan pada badan usaha tertentu karena melakukan aktivitas perdagangan terkait dengan ekspor, impor, maupun reimpor. Untuk lebih spesifiknya, aturan PPh impor diatur dalam pasal 22 ayat 1. Lalu yang ketiga, pajak penghasilan pasal 23, di mana mengatur atas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak dari wajib pajak ketika terjadi transaksi yang merujuk pada yang pertama, transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham, lalu royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan lainnya. Lalu selanjutnya, sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah dan transfer bangunan atau jasa. Lalu yang terakhir, pajak penghasilan pasal 25, di mana mengatur atas ansuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT PPh yang dikurangi PPh yang telah dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri dan boleh dikreditkan. Pajak penghasilan pasal 26. PPh pasal 26 mengatur pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia.
Pajak penghasilan pasal 29. PPh Badan pasal 29 mengatur atas jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam 1 tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain serta telah disetorkan. Pajak penghasilan pasal 15. PPh pasal 15 mengatur atas laporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu, termasuk wajib pajak badan. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 berkaitan dengan pajak yang dipungut dari penghasilan yang dipotong dari deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya. Pajak pertambahan nilai. PPN adalah pajak yang dibebankan untuk transaksi atas barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Nilai PPN biasanya ditambahkan pada harga pokok barang atau jasa yang diperjualbelikan tersebut. Pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. PPNBM merupakan pajak yang dikenakan atas barang atau produk yang dianggap bukan sebagai barang kebutuhan pokok. Subjek pajak penghasilan badan dan objek PPh badan. Subjek PPh badan. Subjek pajak badan atau subjek PPh badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun, dan disetor ke kas negara. Jenis subjek pajak badan dibedakan menjadi dua, yakni subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, sedangkan subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang tidak termasuk subjek pajak adalah Badan Perwakilan Negara Asing, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbentukan kepada mereka, yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat. Selanjutnya, organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dan selanjutnya, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat. Objek PPh Badan atau objek pajak badan. Objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi subjek badan dalam negeri, yang menjadi objek PPh Badan adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Penghasilan yang menjadi objek pajak badan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang HPP seperti penggantian atau imbalan, hadiah dari undian, laba usaha, keuntungan karena penjualan, penerimaan kembali pembayaran pajak, bunga, dividen, royalti, sewa, dan lain-lain. Yang bukan objek PPh atau pajak penghasilan dapat berupa bantuan atau sumbangan, harta hibahan, warisan, harta sebagai pengganti saham, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura, pembayaran dari perusahaan asuransi, dan lain-lain. Jenis penghasilan yang dikenai pajak bersifat final. Yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Yang ketiga, penghasilan berupa hadiah undian. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Dan yang kelima, penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Badan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Badan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, dan beberapa peraturan turunan dalam PMK, Perdirjen, dan lainnya sebagai regulasi pelaksananya. Mekanisme penghitungan PPh Badan. Yang pertama, ada penghasilan kena pajak. Sebelum melakukan penghitungan pajak penghasilan badan usaha atau PPh Badan, terlebih dahulu mengetahui nominal penghasilan kena pajak badan dengan cara mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal. Apabila menggunakan pembukuan, kerugian tersebut dapat dikompensasi selama 5 tahun secara berturut-turut. Selanjutnya ada penghitungan pajak penghasilan terutang.
Untuk mendapatkan nominal ini, dapat mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 bagian B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepala badan adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sejak tahun 2010. Selanjutnya, tarif PPh badan yang terbaru. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas, tarif PPh badan diturunkan. Melalui belit ini, tarif pajak penghasilan badan turun secara bertahap, yakni 22% berlaku pada 2020 dan 2021, 20% mulai berlaku pada 2022. Sedangkan khusus untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbuka akan mendapatkan tarif PPh badan 2023 terbaru 3% lebih rendah dari penurunan PPh badan secara umum tersebut. Lebih rendah 3% untuk perseroan terbuka tersebut, maka tarif pajak penghasilan badan perseroan terbuka menjadi 19% pada 2020 dan 2022, 17% mulai pada 2023. Tarif pajak penghasilan badan dalam Undang-Undang HPP. Melalui Undang-Undang HPP ini, tarif PPh badan berubah menjadi 22% mulai tahun pajak 2022. Artinya, tarif PPh badan terbaru ini lebih tinggi 2% dibanding tarif PPh badan versi peraturan sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 2/2020 tersebut yang sebesar 20%. Jadi, pemerintah membatalkan penurunan tarif PPh badan dari rencana semula hanya sebesar 20% pada 2022. Selanjutnya, tahapan menghitung pajak penghasilan badan. Cara menghitung PPh badan yang masih harus dibayar. Apabila PPh terhutang dihitung dari tarif dikali PKP, maka PPh yang masih harus dibayar adalah jumlah pajak terhutang dikurangi kredit pajak. Kredit pajak adalah pajak-pajak yang sebelumnya telah disetorkan atau yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Berikut ini tahapan atau langkah-langkah menghitung pajak penghasilan badan. Yang pertama, menghitung penghasilan. Yang kedua, mengurangi penghasilan dengan biaya.